Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu al-bahrul fahamatu Jalaluddin As-Suyutiyu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk yang kemarin, masih tentang masalah-masalah atau pertanyaan Imam Nafi' Ibnul Azraq itu kepada Imam Ibni Abbas tentang beberapa kosakata Al-Quran yang dalam tanda kutip asing menurut Nafi'. Karena itu dia minta penjelasan kepada Ibnu Abbas, apakah orang Arab mengenal kata-kata itu. Lalu poinnya adalah minta bukti bahwa orang Arab kenal kata itu dan menggunakannya sesuai makna yang juga digunakan oleh Al-Quran. Ini kemarin saya baca karena sudah ada harokatnya, ini jadi terbatas ya. Bacanya saya kemarin hafadzal walaidi dengan asumsi bahwa hafadha di sini menjadi posisinya nasab, jadi ada amil sebelumnya atau syair sebelumnya yang saya tidak tahu. Yang jelas itu objeknya adalah hafadzal walaidi. Tapi di tulisan-tuliskan naskah yang lain di syarahnya itu ada yang baca hafdul walaidi. Ada lagi yang diharokati sebagai hafadha al-walaidu. Jadi tidak menjadi mudhaf ilaih. Kalau hafadhal walaidi ini kan masih mudhaf ilaih. Hafdul walaidi juga mudhaf ilaih. Lalu kemudian kalau kalau hafadhal walaidu lah itu susunannya adalah fi'il fa'il dengan dasar atau dengan makna bahwa hafadha di sini diartikan bergegas atau ringan, atau lagi dengan makna ihtafadha. Ihtafadha itu maknanya adalah melayani. Dan makna melayani ini ada dalam penjelasan Ibnu Abbas yang di atas, bahwa wahafadatan banina wahafadatan. Itu Ibnu Abbas bilang bahwa itu adalah waladul walad. Jadi waladul walad itu kemudian wahum al-a'wan. Dan mereka itu adalah al-a'wan. Anak-anak atau orang yang menolong, membantu. Gitu ya. Baik, kemungkinan lain yang sekarang ini yang akan saya baca bisa hafdul walaidi haulahunna. Utawi
apa namanya, kalau hafdzul walaid itu berarti diartikan penolongnya anak-anak, gitu juga bisa. Lalu kemudian haulahunna menjadi khobar, penolongnya anak-anaknya anak, maksudnya putu itu ada di sekitar mereka perempuan. Jadi ada perempuan-perempuan yang dikelilingi oleh anak cucunya. Lalu kemudian perempuan-perempuan itu dipasrai kendali onta, azimatul ajmali. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau dijerok-jerok ke maknanya syair ya, saya tidak paham sebenarnya maksudnya apa, konteksnya apa, itu tidak paham. Tapi maksud dihadirkannya syair ini itu yang kita sudah mengerti bersama, bahwa ini hanya sebagai bukti bahwa kata hafadah itu sudah dikenal oleh orang Arab gitu. Meskipun kalau diteliti lebih jauh itu akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban, yang tidak bisa hanya merujuk kepada satu referensi. Karena ini kan terkenal sekali Masailu Nafi Ibnil Azraq ini dengan Ibnu Abbas itu terkenal gitu. Perkara itu bikinan atau tidak itu saya tidak bisa. Cuma kalau kesimpulannya Toha Hussein itu memang bikinan. Nah kalau kemudian ini dibaca sebagai fi'il mati, berarti hafadal wala itu bacanya. Jadi hafada wis nulung ngono ya iso. Al wala itu apa pira-pira putu, waladul walad. Pira-pira putu haulahunna di sekitar mereka para perempuan. Gitu maknanya. Kira-kira ya. Saya juga nggak tahu podo-podo gerayah-gerayah. Ya intinya karena syair itu ada di kalangan orang terbatas, beda dengan Al-Quran. Jauh sekali, jauh sekali. Kalau tradisi Al-Quran itu sejak awal diwahyukan itu sudah sekali turun wahyu itu sudah dibacakan. Sehingga tingkat kemutawatirannya itu tidak bisa diragukan lagi. Kalau syair, wah itu kan kalangan terbatas saja itu yang mengkonsumsi. Kalau Al-Quran enggak, beda itu. Beda jauh. Karena itu Bah Hussein itu lebih yakin terhadap Al-Quran sebagai bukti kesusastraan jahiliyah. Itu ya hanya Al-Quran buktinya. Kalau yang lain tidak bisa dibikin. Gitu ya. Baik, saya lanjut saat ini. Eh, jadi hafada sebagai, jadi ada yang baca hafada ini sebagai fi'il. Dan itu lumrah kayak gitu, itu tergantung ini kalau mengikuti apa namanya wazan. Cek kameranya mati. Saya dulu. Kameranya mati. Bentar. Udah kalau pakai jaringan memang begini ya. Karena nggak pakai kabel. Baik, di wes. Nah, ya saya lanjut. Oh, baik, saya lanjut sekarang. Jadi lumrah kalau baca itu, kecuali sudah ditentukan sejak awal. Ini ngikuti pola bahar yang mana. Kalau dilihat dari polanya ini bisa saja masuk ke towil misalkan. Hafadal wala idu haulahun nawa uslimat bi akufihinna azimatul ajmali gitu ya bisa. Kebanyakan towil yang paling banyak. Gimana itu towil bahannya?
Hafizul ilah, kayak baharnya anu bukan topil ya, apa itu namanya, kalau topil kan fu'ulun, kalau hafizul mutafa'ilun, mutafa'ilun apa kamil itu baharnya. Itu kayak itu loh, hafizul ilah hu di mana ditibak itu, nah, kayak itu bunyinya. Kalau hafzul beda lagi, ikuti pola mana gitu. Kecuali kalau sudah ditentukan itulah, itu baru ada sisi paling tidak bisa disebut pastilah bacaan. Ini pun yang saya baca ini kan hasil tahqiqannya orang, jadi yang paham tentang apa menekuni syair-syair ini. Di Maktabah Syamilah itu banyak itu di situ. Disajikan urut ada, yang disajikan plus penjelasannya juga ada yang disajikan sebagai konten dari tafsir bil ma'thur, ada macam-macam. Dan Maktabah Syamilah yang edisi sekarang itu sudah keren, bagus lah. Maksudnya itu bisa dijadikan referensi karena bukan berarti yang dulu nggak bisa. Maksudnya itu datanya itu lengkap, memang sesuai dengan yang diterbitkan. Jadi penerbitnya ada, kapan terbitnya, jumlah halaman itu sesuai. Jadi kalau di sini halaman 4 ya di penerbitannya sesuai keterangan itu ya halaman 4 gitu. Ada versi PDF-nya juga. Ya, saya lanjut itu obrolan tentang hafadzal wala itu ya. Baik, saya lanjut. Kola lalu kemudian Nafi itu bertanya lagi. Kola sanjang mana sopo Nafi ibnul Azraq. Akhbirni kudu ngabarno panjenengan Ibnu Abbas ni tengkulo an kaulihi tentang pangendikannya Allah Ta'ala wahana min ladunna wa zakah. Qala dawuh sopo Ibnu Abbas, maksudnya hananan itu adalah rahmatan, kasih sayang. Tapi kalau hanannya sebenarnya itu rasa kasihan, rasa kasihan. Tapi kalau kemudian dari Allah itu apa namanya konotasinya berbeda. Maka Ibnu Abbas kemudian menjelaskan yang lebih dikenal rahmatan min indina. Maksudnya hanan itu adalah rahmatan min indina. Sebagai bentuk kasih sayang min indina dari sisi kami. Kola takon mana sopo Nafi ibnul Arzaq wahal ta'rifu lan apakah ta'rifu wis ta'rifu weruh al arabu sopo wong Arab dalika ing mengkunu makna bahwa hananan itu adalah rahmat. Kolan jawab sopo Ibnu Abbas, naam iya weruh ama sami ta ana ta durung krungu sira, ana ta ora krungu sira. Apakah ma ora ana ta ora krungu sira torfah torfata benal abdi Torfah bin Abed yakulu iku ngucap sapa Torfah. Ngucap dalam bentuk syair abamu zirin. Ya, kayak di contohnya ilmu arut abamu ziring kanat hururon sohifati walam u'tikum bitau imali wala irti, itu mesti banyak yang hafal itu karena di Mukhtasar Safi di kitab Arut itu jadi contoh pertama Bahar Tawil. Kalau sampean ada waktu kesempatan bisa langsung ke ChatGPT, itu bisa sampean tanya dulu ChatGPT itu tentang Arut itu paham apa enggak, baru kemudian sampean tes, baru kemudian sampean suruh nganalisis. Semua syair tahu dia itu. Suruh saja naktek gitu. Coba analisa ini syair ini ikut ikut
bahar apa, tahu dia. Dicocokkan gitu ya bisa. Paham. Apalagi dididik dulu, wah, di training dulu ChatGPT-nya itu mesti lebih bagus. Baik, wah ngendikane Aba Mundiring wahai Aba Mundir. Afnaita wis ngentekno sapa seliramu fastabik moko kudu berlomba-lomba atau bergegas sira bakdona ing sebagian kita. Maksudnya berlomba-lomba njupuk ngoten ya. Jadi kejarlah sebagian kami ini. Apa yang sudah diafnaita, yang sudah kamu hancurkan, yang sudah kamu rusak itu. Hananaika ing dua bentuk kasih sayangmu. Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dua bentuk kasih sayang itu. Jadi di sini mahalus syahidnya itu yang menjadi bukti bahwa kata hananan itu sudah dikenal oleh orang Arab adalah kata hananaika ini. Cuma di sini bentuknya tasniyah gitu, hananaika. Jadi hanana ini sebenarnya, tapi karena dimudofkan nun tasniyahnya harus dibuang karena asumsinya nun itu adalah suaranya tanwin. Sebagaimana hukum mudhof tanwin itu harus dihilangkan dari mudhofnya, maka sebagai pembandingnya di isim tasniyah itu nunnya itu dihilangkan. Jadi hananaika ba'du syarri utawi sebagian keburukan ahwanu iku luwih ringan mim ba'din saking sebagian keburukan sing liya. Pesan yang disampaikan dari syair ini apa? Saya juga tidak paham jelasnya bagaimana. Tapi tujuan dihadirkannya syair ini adalah apa namanya? Undi mawis kok hilang mas. Rusak ini anunya. Wah, bisa jauh ya. Nah, ini ya sudah. Tapi tujuannya kita tahu bahwa ini hanya jadi bukti bahwa kata hanan itu sudah dikenal. Bahkan sebelum Quran turun itu udah dipakai lah orang Arab gitu. Qala akhbirni an qaulihi ta'ala, setelah itu tanya lagi, qala sanjang maneh sapa Nafi ibnul Azraq. Akhbirni kudu kersa ngabarno sapa panjenengan Ibnu Abbas ninang ingsun an qaulihi saking pangendikane Allah taala afalam yai asil ladina amanu. Afalam yai as ana to maka apakah lam yai as ora yai as. Karena nanti akan diartikan. Jadi tidak saya artikan. Sopo alladzina amanu wong-wong kang padha iman sopo ladina. Sopo wong akeh. Wong akehnya itu adalah alladzina. Qalan jawab sapa Ibnu Abbas, afalam ya'lam. Maksudnya afalam yai'as itu adalah afalam ya'lam. Apakah belum tahu? Orang-orang yang beriman itu Allah yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Itu harus panjang memang kalau memahami kata ya Isa ini. Harus lihat konteksnya. Bagaimana mungkin kata putus asa di kamus itu dua memang artinya. Yai'as itu bisa putus asa, bisa tahu. Tapi di sini bilughati Bani Malikin katanya Ibnu Abbas itu maksudnya yai'as itu dalam pemahaman atau logatnya orang Bani Malik artinya adalah lam ya'lam. Lam yai'as itu sama dengan lam ya'lam. Tapi saya tetap menduga bahwa ada hubungan antara putus asa dan tahu gitu. Kata-kata tahu pasti ada hubungannya. Jadi kalau misalkan ya, di Al-Quran kita lihat
Afalam yai'as ini, mana tadi yai'as? Namun bisa lihat di Quran surat Ar-Ra'd itu, kalau kita urut dari awal, itu ada kalimat di sebelumnya itu, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Protesnya orang kafir itu, ngapain sih Tuhan nggak menurunkan ayat langsung saja? Nabi Muhammad disuruh jawab, qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi ilaihi man anab. Ini kerennya. Katakanlah sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Tapi untuk yahdi, lagi Allah bilang yahdi ilaihi man anab. Tidak bilang yasha. Meskipun di ayat yang lain itu yahdi may yasha. Jadi untuk urusan petunjuk ini Allah memberi petunjuk kepada siapa yang mau kembali. Anaba yang kembali kepada Allah. Yang ke sana ya dikasih petunjuk sama Allah. Dan kemudian dikasih man anab ini dikasih penjelasan. Yang disebut man anab itu adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi man anab itu adalah orang yang beriman dan hatinya tenang karena mengingat Allah. Artinya ada upaya. Jadi petunjuk itu hadir karena ada upaya. Upaya dari man anab ini. Apa upayanya? Anabah. Anabah yunibu itu upayanya. Gitu. Jadi seolah-olah ayat ini mengesankan bahwa orang-orang kafir yang protes, ngapain sih nggak diturunkan ayat langsung dari Allah saja? Ayat yang fisik, yang tidak ke rasio, yang tidak ke akal sasarannya, tapi ke mata, ke telinga. Itu Allah suruh jawab, ya terserah Allah mau menyesatkan orang yang dia kehendaki, tapi dia mau kasih petunjuk kepada orang yang berupaya. Jadi seolah-olah di situ ada harapan. Ada harapan. Jadi ada harapan. Harapan lawannya adalah putus asa, putus harapan. Lawannya kan itu. Maka dari itu ayat berikutnya ini di sini ini dijelaskan lagi man anaba itu adalah alladzina amanu wa amilus sholihat. Tidak cukup hanya kerja batin saja, tapi harus tampil amilus sholihat. Lalu kemudian Allah berusaha mempermaklumkan. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika. Ya ngono kuwi wahai Muhammad, tak utus awakmu iku ndek suatu kaum yang pernah punya pengalaman. Yang pernah punya pengalaman kenabian dari kaum-kaum sebelumnya, minimal dapat cerita. Yang jelas mereka sudah punya pengalaman itu. Sehingga risalahmu ini nanti bisa masuk kepada mereka. Kalau tanpa ada pengalaman-pengalaman itu nggak bisa. Aku turunkan kepadamu Muhammad sebagaimana aku turunkan kepada Nuh. Ini nggak mungkin hadir ke kaum yang tidak pernah kenal Nuh. Kan gitu. Lalu kemudian untuk menjawab pertanyaan orang-orang kafir, kenapa kok tidak diturunkan ayat saja? Nah, itu di sini Al-Quran sebenarnya jawab, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'an. Sebenarnya bisa saja Quran itu, dengan Quran itu kamu geser gunung, itu kamu potong-potong bumi, atau kamu bikin orang mati itu jadi ngomong, itu bisa sebenarnya kamu pakai Quran itu mah. Tapi nggak gitu, balillahil amru jami'an. Jadi seolah-olah
ada kepesimisan di situ. Bukan Nabi Muhammadnya ya, orang-orang mukmin yang melihat Nabi Muhammad yang mengalami walah yo Kanjeng Nabi Muhammad wis jujur wis koyo ngene iki kok sik yo ora den percaya. Nah, itu kemudian orang-orang mukmin ini seperti kena sindir, awalam yai asil ladina aman. Apakah belum apakah tidak putus asa? Kalau saya artikan awal ya, apakah tidak putus asa? Saya kira ini lebih ngonteks gitu ya. Bukan berarti paling benar, enggak. Tapi saya berusaha, yai as ini memang walatai asu kan jangan putus asa kan artinya. Nah di sini pun tanpa biluwo tibani malik pun ini cocok sebenarnya. Apakah tidak putus asa berarti bahasanya tidak putus asa itu apakah bisa tetap optimis itu. Apakah bisa tetap optimis? Allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Kalau kemudian orang mukmin itu tahu bahwa andaikan Allah berkehendak, dia bisa memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Seolah-olah itu orang mukmin yang sudah berupaya beriman itu digoda. Saya bisa memahami ya, digoda dengan fakta atau dengan pengetahuan bahwa sebenarnya orang iman gak iman itu bukan karena upayanya, tapi karena masyiahnya Allah, karena kehendaknya Allah. Umpama wong mukmin iki njero kuwi piye njuran? Apakah tidak putus asa mereka itu kira-kira? Loh, jebul jebul iki aku mergo mergo kehendak Gusti Allah. Itu seolah-olah begitu. Kalau sejatinya gimana? Loh ya, memang masyiahnya Allah. Kan kayak gitu. Tapi Allah di awal sudah nyangoni. Sudah nyangoni bahwa qul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Takoni upayamu nih. Sudah nyangoni itu. Karena itu mungkin di sini ini afalam yai asil ini digunakan untuk orang mukmin yang maksa, bukan kecewa, tapi maksa. Kayak tadi yang sudah saya sampaikan itu. Maksa, walau wong-wongi kok ragilem iman. Piye to karepe? Nabi Muhammad wis cetha wong apik, jujur atau ngapusi. Nah, itu kemudian cocok kalau sudah posisinya seperti ini, afalam ya'lam. Apakah orang-orang mukmin itu tidak tahu bahwa kalau Allah mau, Allah berkehendak, semua manusia dikasih petunjuk. Nah, dalam makna ini kemudian hati orang mukmin menjadi tenang kembali. Kalau sudah ingat ke Allahnya. Oh iya, di bulan balik, diunggah nih, diunggah nih, itu sebenarnya makna berzikir ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dua sisi terus itu, tidak bisa berhenti. Sampai kapan ya? Hatta ya'tiyakal yakin bidzikrillah itu. Memang betul ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Disangoni kuwi mbek Gusti Allah. Jadi dengan ayat sebelumnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yai as ini mau diartikan putus asa, mau diartikan ya'lam, tahu, asal punya sangu ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, selesai. Gitu kira-kira analisanya. Ya, saya tidak tahu. Ya, kira-kiranya saja. Baik, saya lanjut. Kira-kira begitulah analisanya itu. Jadi dua makna itu tidak ada yang salah. Tergantung konteksnya bagaimana. Dan dalam dua konteks itu,
baik dimaknai sebagai tahu atau putus asa, sama-sama cocoknya, sama-sama bisa dianggap benar gitu. Tapi di sini Ibnu Abbas bilangnya yai'as dalam konteks itu diartikan ya'lam bilughati Bani Malikin, sesuai dengan lugotnya Bani Malik. Terus Nafi tanya lagi, pola takon lagi sapa Nafi Ibnul Arzaq, wa hal ta'riful arabu dzalika, dan apakah weruh al arabu sapa wong Arab dzalika ing makna mungkunu-mungkunu yai as dengan makna ya'lam. Kolan jawab sapa Ibnu Abbas, na'am yo ngerti ama samita, ana to gak ngerti sapa sira, ana to gak krungu sira Malik bin Aufin ing Malik bin Auf yaqulu iku ngucap sapa Malik bin Auf. Malik bin Auf ini salah satu ya waktu itu di perang apa itu ya, beliau sembunyi itu, sembunyi di balik bukit dan dikejar sama Kanjeng Nabi dan prajuritnya. Meskipun akibat mengejar Malik bin Auf ini salah satu putranya Abu Bakar meninggal di situ. Namanya Abdullah bin Abu Bakar. Suaminya Atikah. Perempuan yang menikah 4 kali, tapi suaminya mati semua. Mati dalam perang syahid semua sampai terkenal. Siapa yang ingin mati syahid di jalan Allah, nikahilah Atikah. Atikah binti Zaid kalau tidak keliru namanya. Nah itu ono tora krungu sira bahwa Malik bin Auf itu yaqulu ngucap tahu bersyair laqad ya isal aqwamu, yakti teman-teman wis ngerti al aqwamu sapa pira-pira kaum ani ing sak temene ingsun ana ya ingsun ibnuhu yaiku anake sapa anake Auf. Kaum iku wis ngerti nek aku iki anake Auf, wa ing kuntu senajan ana sapa ingsun an ardil asyirati saking tanah keluarga iku nayan adoh. Senajan aku iki adoh, tapi wong-wong ki wis seruh nek aku iki anake. Apa pesan yang disampaikan dari syair ini? Ya satu, ini kalau ndak jasanya Ibnu Abbas nggak ada artinya syair. Ya untuk menjadi bukti bahwa ya Isa itu bermakna ya lamu gitu, atau bermakna alimah. Di sini diterangkan bahwa bait ini berdasarkan penelitiannya si penahkik itu adalah baitnya Robah bin Adi. Nah, kalau di sini kan jadi masih simpang siur gitu. Kalau di sini dinyatakan dinisbatkan oleh Ibnu Abbas itu atau lagi oleh orang yang menulis Masailu Nafi' Ibnil Azraq ini yang bertanya kepada Ibnu Abbas sebagai syairnya Malik bin Auf gitu. Tapi menurut pentahkiknya di sini bait ini adalah ini ya di sini kelihatan bait li Robah bin Adi gitu ya enggak apa-apa. Perbedaan biasa itu. Baik selanjutnya kola sanjang maneh sapa Nafi Ibnul Azraq. Akhbirni kudu kersa mugi kersa jelasno sapa ngabarno sapa panjenengan Ibnu Abbas ni teng kula angkaulihi saking dawuh Allah taala masburon. Sabaro yasburu itu artinya ya binasa. Masburon itu dalam bentuk isim maf'ul. Qala maksudnya kata masburon itu adalah mal'unan, dilaknat. Maksudnya dilaknat tegese mahbusan, terpenjara atau dipenjara minal khair sehingga tidak bisa mendapatkan kebaikan. Qala dawuh maneh sapa Ibnu Abbas sapa Nafi' sanjang maneh nang Ibnu Abbas wa hal ta'riful arabu dzalika lan ana ta ta'rifu weruh sapa al arabu wong Arab dzalika ing mengkono-mengkono makna bahwa madburon itu artinya adalah mal'unan.
Qalan jawab sapa Ibnu Abbas, "Na'am, iya ngerti. Ama sami'ta ana ta gak krungu sapa sira Nafi' Abdallahi ibn Zaba'rah." Ya, ada yang baca ini di harokati Ziba'rah. Abdullah bin Az-Ziba'rah. Ing Abdullah bin Ziba'rah yaqulu ngucap sapa Abdullah bin Ziba'rah. Ya, boleh jadi maf'ul keduanya ya boleh tergantung lah sami'a ini dimasukkan kemana. Kalau dia ikut akhwatu dzanna ya maf'ul kedua itu saja. Kalau ikut susunan yang sebelumnya ya pakai wahwa yaqulu. Kalau ini kan tidak ada wahwa yaqulunya, kalau sebelum-sebelumnya ada. Itu maknanya masburun itu adalah mal'unan. Mana contohnya katanya gitulah gampangannya. Loh, awakmu apa durung tahu? Apa gak tahu krungu Abdullah ibn Ziba'rah iku tahu ngomong. Ngomongi id atani syaitanu fi sinatin naum miwaman mala mailahu masburun. Id ketika atau nalikane ata nekani ninang ingsun asyaitonu sapa setan fi sinatin naumi ing dalem kondisi kantuke turu. Sinah itu kantuk yang hampir tidur. Ketika setan datang kepada saya pada posisi itu. Wah, gitu. Atau kalau idnya ini disamakan dengan Al-Quran, ingatlah ketika setan datang kepadaku dalam posisi aku ngantuk banget. Waman mala mailahu lan utawi sapa wonge mala ingkang condong sapa man mailahu ing condong nang setan. Masburun lan utawi sapa wonge mala yang jadi anunya ya mannya ini berarti man mausulah. Mala ingkang condong sapa man mailahu ing condonge setan. Siapa yang condong ke godaannya iku masburun dipun laknat. Jadi dianya ikut setan karena setannya terlaknat dia ikut terlaknat. Mahalus syahidnya di kata masburun itu. Itu maknanya sama kata Ibnu Abbas. Masburun ya mal'unun. Setannya rojim yang ikut setan ya rojim juga. Ola sanjang maneh sapa Nafi akhbirni an qaulihi ta'ala. Akhbirni kersa ngabarno sapa panjenengan Ibnu Abbas ni teng kula an qaulihi saking pangendikane Allah taala fa'aja ahal makhadu. Fa'aja'a moko aja'a ha ing Maryam al makhadu apa makhad. Makhad itu rasa sakit akan melahirkan. Kalau tidak salah ya. Makhadu. Ya, rasa sakit akan melahirkan. Fa'aja'a. Kalau dari kata ja'a, maka seharusnya artinya itu mendatangkan atau mendorong atau memaksa dia untuk datang. Gitu. Fa'aja'a hal makhadu. Kemana? Nggak tahu. Mungkin ke tempat perlindungan di mana dia bisa melahirkan secara aman. Qala sanjang dawuh sapa Ibnu Abbas maksudnya aja'aha alja'ah. Oh. Yang unik ini adalah menafsirkan kata aja'a dengan kosakata atau dengan diksi yang hampir sama dengan aja, yaitu alja'ah. Dan hampir sama itu ketambahan lam saja. Kalau alja'ah, laja'ah itu artinya berlindung. Kalau alja'ah memaksa orang untuk berlindung. Nah, itu kemana? Ke tempat yang memungkinkan Maryam untuk melahirkan. Jadi rasa sakit itu mendorong seseorang untuk mencari perlindungan. Memang yang banyak memberi pelajaran kepada orang kan rasa sakit, kecewa, sakit itu banyak sekali memberi pelajaran. Tapi kalau kebahagiaan itu apa? Pelajaran yang
kita dapat, ya bersyukur. Ya jarang kok tapi orang bahagia bersyukur. Ya banyaknya ya bahagia lupa, lupa. Tapi kalau rasa sakit, wah itu ada yang bilang itu filosof apa-apa itu lupa saya. Ada dua kemungkinan penyebab orang itu berubah secara drastis. Yang pertama itu cerdas, kecerdasan dia. Yang nomor dua rasa sakit. Katanya kan gitu katanya ya. Lalu kemudian qala sanjang mana sapa Nafi ibnul Azraq wa hal ta'riful arabu la dzalika wa hal ta'rifu dan apakah ngerti al arabu sapa wong Arab dzalika ing mengkono-mengkono makna bahwa ajaa maknanya adalah alja. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas, "Naam, oh iya, ama sami ta ono to gak krungu sapa sliramu Hasan bin Tsabitin ing Hasan bin Sabit. Iku yaqulu ngucap sapa Hasan bin Sabit ini penyair-penyair sana ya yang diduga penyair jahiliyah. Idz syaddadna syaddatan shadiqatan fa'aja'nakum ila safhil jabal. Idz arikalane syaddadna nguatno sapa kita atau mengikat secara kuat sapa kita. Syaddatan kelawan ikatan kuat shadiqatan ingkang jujur. Fa'ajakna moko meksa sapa ingsun kum ing sira ila safhil jibali ing tumpahane gunung. Kalau safaha artinya memang tumpah. Safhud dima itu menumpahkan darah. Sama kayak safaka. Nah, safaha, safaka itu hampir sama. Karena itu, jika ada perubahan ucapan dari huruf ha menjadi kaf, itu kadang-kadang bisa diampuni. Seperti alhamdu menjadi alkamdu. Karena hampir sama. Wanah nunusabbihu, kemana itu? Suratnya itu. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Safkud dima sama safhud dima itu sama. Sama-sama menumpahkannya. Yang satunya pakai kaf, yang satunya pakai ha. Jadi ada apa namanya? Ada hubungan lah. Karena ada orang tertentu kan tidak bisa bilang hak kayak orang Jawa itu bilang hak kan enakan kaf itu. Alhamdulillah Nabi Muhammad aja jadi Nabi Muhammad. Fa'aja'nakum atau syadadna ini bisa bermakna menyengsarakan juga bisa atau menekan juga bisa. Ketika kami menekan kalian dengan penekanan yang betul-betul benar nyata sodikoh, maka kami artinya memaksa kalian untuk berlindung ila safil jabali ketumpahannya gunung. Maksudnya lereng. Karena lereng gunung di bawahnya itu menjadi tumpahan kawahnya. Qala dawuh maneh. Jadi dijawab. Ini mahalus syahidnya mana? Fa'aja'nakum itu. Gitu. Jadi fa'aja'ahal makhod itu sudah pernah dipakai oleh orang Arab. Dikata fa'aja'nakum. Qala sanjang mana sapa Nafi ibnul Azraq akhbirni kersa ngabarno sapa panjenengan Ibnu Abbas ni tengkula. Kalau saya pakai bahasa kromo memang repot ya. Kalau orang Jawa itu ada unggah-ungguh menerjemahkannya. Kalau dari konteksnya, entah itu dipahami sebagai gurau atau serius, ini Nafi ibnul Azraq ini kayak nggak percaya sama Ibnu Abbas. Kalau melihat dari konteks itu, maka saya nerjemahnya itu nggak perlu boso sebenarnya. Jajal, ngono ya iso. Akhirnya jajal Bas Abbas. Kabarno nang aku tentang firman Gusti Allah sing munine Nadia. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas an-nadi nek sing diarani nadi iku al-majlis sunggon jagongan ning forume rada gedhe. Nadi itu
Darun Nadwah itu. Kalau di mana dulu di Arab itu kontes syair itu ada di Darun Nadwah. Jadi orang menampilkan karyanya itu di situ. Meskipun sampai sekarang kan ada ya kontesnya penyair sendiri. Forum-forum itu ada. Jadi Darun Nadwah itu tempatnya itu. Tempatnya menampilkan karya-karya penyair terbaik. Orang-orang kaya ngingu penyair, terus nyair muji keturunannya, muji kekayaannya, muji kedermawanannya. Nah itu bagus-bagusan. Yang pemenangnya nanti digantung di Ka'bah. Itu sudah jadi tradisi. Digantung di Ka'bah, dipampang, dipamerkan. Yang kemudian dirangkum, siapa itu yang rangkum itu? Wah, jadi lupa saya namanya. Kalau kumpulannya namanya Mu'allaqat itu. Kumpulan syair-syair pemenang kontes syair di Arab. Ya, namanya Mu'allaqat. Sarahnya juga sudah. Yang nyarai antara lain itu Sayyid Al-Marsofi. Sayyid Al-Marsofi itu gurunya Toha Hussein. Gitu. Salah satu yang mendidik kritisnya Toha Hussein itu antara lain Sayyid Al-Marsofi. Jadi beliau Toha Hussein ini mengerti cara atau seni mencaci dan seni memuji itu dari Sayyid Al-Marsofi. Ada seninya mencaci itu. Memuji juga ada seninya. Ya, itu gurunya Toha Hussein. Toha Hussein akrab sekali dengan syair-syair ini. Yang kemudian setelah penelitiannya beliau dari banyak literatur, beliau menyimpulkan bahwa segala syair yang diduga atau dinyatakan sebagai syair-syair warisan dari jahiliyah, semuanya itu nggak ada yang valid, itu katanya bikinan itu, katanya Tausen ya. Termasuk ini, disinggung ini, mu'alakot itu disinggung, tapi dibicarakan tetap oleh Tausen itu. Di Syi'ril Jahili itu beliau nulis sejarah, oh ya bukan sejarah, kalau sejarah kan ada tanggal, tahun, ya itu ada tapi tidak lengkap gitu. Cuma beliau lebih ke sisi ngomong memang, ngobrol. Jadi dipetakan semua itu. Syi'ril Jahili on pre-Islamic poetry. Itu disampaikan semua itu sama Toha Hussein di situ. Ya dikritik, ya di ya gitu dah Toha Hussein. Oh enak saya enak dhewe pokoke. Sair apa ngene ngono nek muni. Apa makna yang ingin disampaikan dari syair ini? Memuji perempuan, muji bodi perempuan, muji orang kaya, muji keturunan, membanggakan suku, bahwa pernah menang melawan ini, ada yang sudah balas tapi nggak kuat, ya gitu itu tema-temanya. Ada yang panggil-panggil keluarganya tapi keluarganya nggak bisa. Ada yang orang kayak itu siapa Umri Qais itu kifana min dzikra habibin wa manzili. Gimana itu? Kifana min dzikra habibin wa manzili. Rubba lailatin. Oh, awalnya syairnya rubba lailatin kamaujil bahri arkho syudzulahu. Wah, apalah. Ya soalnya ngulang-ngulang mergo gak paham-paham iku. Iki maksudnya apa? Seringkali malam itu menjulurkan selendang hitamnya arkhosyudzulahu. Itu syairnya orang cinta-cinta. Kisahnya Imrul Qais mau dibunuh karena nggak bisa bersyair padahal keluarganya terkenal penyair. Ini kok nggak bisa bersyair sendiri, ini gen saya apa bukan? Akhirnya disuruh bunuh itu. Ceritanya begitu yang ditulis. Disuruh bunuh, begitu akan dibunuh, tiba-tiba kifanabki, sik. Menengosik, aku tak nangis sik. Isinya cuma gitu itu. Eh, sik menengosik, aku tak nangis sik.
mergo eling umah karo kekasih. Ini apa maknanya ini? Syair begitu, tapi memang membuat Algojo II yang mau membunuh dia memang berhenti bener itu, nggak jadi bunuh Imrul Qais, gitu. Jadi penghargaan mana orang Arab itu memang sudah ada terhadap kata itu sudah ada. Lah kemudian dalam situasi yang sudah mendukung itu hadirlah Al-Quran yang mendobrak segalanya itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iki duduk syair tapi kok enak ya. Orang Arab itu langsung menghargai kata itu betul-betul jangan kayak kata Sutarji itu, kayak mantra itu. Bukan berarti tidak dipahami loh ya. Kalau nggak dipahami nggak ada perubahan itu di Arab itu. Tapi setelah Iqra kan jelas budaya baca dan pengumpulan data itu sudah mulai sejak Iqra itu. Kemudian budaya tulis menjadi apa hidup kembali. Terus kemudian efeknya dari Iqra wahyu pertama itu bahasa Arab sampai sekarang terjaga. Kalau nggak ada Al-Quran tuh bejat bahasa Arab sudah. Sudah nggak ada soko gurunya, sudah nggak ada pegangannya lagi. Tapi barokah Quran masih ada. 14 abad sudah. Sehingga bahasa Arab itu terjaga sampai sekarang. Itu barokahnya Al-Quran. Nah, jadi langsung kayak coding gitu. Sakti ya di kata-kata itu. Kalau di coding itu. Salah koma saja, salah titik koma saja nggak jalan program. Betul-betul kayak gitu. Gitu. Dan itu ada di Darun Nadwah ini. Lah Nadia di situ diartikan al-majlis, tempat jagongan, ngobrol di situ an-nadi. Kalau sekarang ini kata itu yang terkenal itu muntada. Itu satu kata dengan ini. Satu akar kata dengan ini. Kalau muntada artinya forum. Biasanya muntada apa? Itu sama bisa ketik di Google. Itu artinya forum. Banyak sekali forum-forum di Arab. Termasuk Maktabah Syamilah itu kan hasilnya forum beberapa orang yang kaya-kaya. Qala sanjang mana sapa Nafik Ibnul Arzraq wa hal ta'riful arabu dzalika dan apakah weruh al arabu sapa wong Arab dzalika yang mengkono-mengkono makna bahwa nadi itu adalah majelis. Di sini ada ketidaksamaan ya. Nadia dengan nadi itu kan apa namanya? Ucapannya beda, panjang pendeknya beda. Nah, saya coba cari nadinya, tapi akar katanya sama ya. An-nadiyu itu nadiyun itu bisa bermakna di sini alat pengeras suara juga ada artinya. An-nadi sebagai makna nadi juga sama, tempat pertemuan, forum, klub sama. Ada juga yang mengartikan yang dermawan juga. Tapi pada prinsipnya kalau yang di sini itu diartikan majelis di tempat forum lah forum. Terus amal kola dawuh sapa Ibnu Abbas jawab, "Na'am iya weruh wong Arab. Ama sami taun ta gak krungu sira asyaira ing penyair yaqulu iku ngucap sapa penyair yaumani yaumu maqamatin wa undiyatin atau wa andiyatin sorry. Ikut wazan af'ilatin jamak wa yaumu sairin ilal a'da'i ta'wibi. Takwibi gitu bacanya. Yaumani dibaca sebagai mubtada ini bisa, dibaca sebagai khobar juga bisa. Saya baca kemungkinan yang jadi khobar saja. Iku 2 hari. Ada 2 hari. Hari pertama yaumu maqamatin. Hari beberapa maqamat. Tingkatan-tingkatan ya, makom-makom. Wa undiatin lan piro-piro forum. Hari kumpul dengan forum-forum. Gitu. Hari pertama adalah yaumu maqamatin wa undiatin wa andiatin sorry.
Hari kedua wa yaumu sairin, hari perjalanan, ilal a'dai, maring piro-piro musuh, takwibi utawi perjalanan panjang ingsun. Takwib itu ada anunya sendiri memang. Memang bisa diasalkan dari kata awabayu awibu, yang artinya kalau awab itu ya sering mengadu kepada Allah. Tapi begitu jadi takwib ini artinya sudah perjalanan sepanjang hari kalau di kamus. Di kamus artinya gitu. Jadi kalau dibalik, perjalanan panjang saya itu sehari semalam itu cuma dua. Kalau enggak menghadiri forum-forum, ya perang. Gitu dok. Maknanya yang bisa saya simpulkan begitu. Maksudnya apa? Ya penyairnya itu ngomong begitulah. Hari-hari saya itu cuma dua. Kalau enggak ada di forum-forum syair, ya saya berarti sedang dalam perjalanan perang. Itu seolah-olah mencerminkan kebudayaan orang Arab yang aktivitasnya dua itu. Di kebanggaan untuk suku, lalu yang kedua perang, perjalanan perang. Mahallus syahidnya di mana? Di kata wa undiyatin ini. Jamaknya kata nadiyun, nadiyani, undia atau andiyatun. Sorry, afilatun. Qala sanjang maneh sapa Nafi ibnul Azraq akhbirni kersa ngabarno sapa panjenengan Ibnu Abbas ninang ingsun angkaulihi saking pangendikane Allah taala atsawari ya. Nah, di sini sih di nomor 3 ini ada keterangan. Ada keterangan al-baitu li Salamah bin Jandal. Ini baitnya tadi itu apa namanya? Miliknya Salamah. Nah, ini miliknya Salamah bin Jandal. Ada di diwannya. Ada juga di kitab Majazul Quran. Di sini takwib diartikan arruju, kembali. Awil im'an utawa nguwataken fisairi syadidi dalam perjalanan yang berat. Kalau di sini ya. Kalau di kamus diartikan perjalanan sepanjang hari. Bisa perjalanan pulang atau apa. Tapi yang jelas yang menjadi mahal syahid adalah andiyah. Baik, selanjutnya akhbirni angkaulihi ta'ala, jarine Nafi itu sanjang mana akhbirni kerso ngabarno sopo panjenengan Ibnu Abbas angkauli saking pangendikane Allah taala asasan wariyah, asasan sebagai perkakas wariyah. Kalau di bacaan masyhurah kan riyah. Di sini diterangkan riya ini bacaan qara'ahu biyain musyaddadatin min ghairi hamzin Abu Ja'farin wa qalunu wa ibnu Dzakwan. Yang membaca tanpa hamzah, wah kameranya hilang lagi. Mati lagi. Bentar. Jaringan karai. Kameranya mati lagi. Ya, udah. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang membaca Wariyah itu selainnya Abu Ja'far, Qalun, dan Ibnu Dzakwan. Kalau Imam Asim ya Wariyah pakai hamzah. Di sini Wariyah. Asasan ini perkakas. Ri'yan ini apa? Jelasnya ada hubungannya dengan melihat. Karena dari kata ro'a, ri'yan. Ro'a ya roh ri'yan. Ada yang ri'yan. Ro'a ya roh ru'yatan. Ya bisa. Terserah lah. Simai semua. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas al-athatsu utawi kang aran asas. Athats artinya adalah al-mata'u pira-pira perkakas umah. Wariyu lan utawi lafat riyu minasyarobi iku setengah saking umbian. Jadi yang dimaksud ar-riyu di sini adalah setengah saking umbian.
Jadi jenisnya minuman gitu. Kalau dihubungkan dengan kata melihat, jika perkakasnya bagus, minumannya standar saja kan tidak bisa. Jadi untuk bisa terlihat mewah, maka minumannya harus mewah gitu. Jadi kelihatan mewah. Riyun itu sesuatu yang kelihatan mewah gitu. Kemudian di sini digolongkan minasyaro, setengah saking apa namanya minuman. Kalau makna aslinya ariyan itu adalah ariyu itu maknanya di sini dari kata rowiya, diasalkan dari kata rowiya. Kalau bacanya riyan itu dari kata ro'a. Sulitnya istiqoq kan di situ. Cuma harus diketahui semua gitu. Biar 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 kita bisa pilih gitu. Bisa juga ariyu itu keadaan baik. Husnul hali wa kasrotun nikmati, mewah. Hijaunya tumbuh-tumbuhan itu juga ri, disebut riyun. Hijaunya tumbuh-tumbuhan itu bisa bermakna seger juga. Kalau diasalkan dari kata rowiya, yarwa, riyan, royan juga bisa. Gitu. Jadi kepuasan kan ada hubungannya juga, kalau hijau-hijauan dari tumbuhan kan memanjakan mata, itu kan juga seger kan gitu. Seger itu juga bisa jadi sifatnya minuman. Karena itu yang diambil di sini riyu ini dari minumannya. Gitu. Tapi ya ada hubungannya juga dengan sawangane. Wong ngombene setruk. Wis opo ngombe setruk. Apa setruk abang kae. Itu kan kelasnya rendah. Beda kalau setruknya misalkan marjan atau apa. Meskipun sekarang ya nggak jadi simbol kemewahan sih. Itu kan kelihatannya sawang. Ada hubungannya dengan itu. Kolan jawab sapa Ibnu Abbas, kok jawab, takon maneh sapa Nafi Ibnul Azraq, wa hal ta'riful arabu dzalika, dan apakah weruh al arabu sapa wong Arab dzalika mengkunu-mengkunu makna bahwa kata rai itu adalah jenisnya minuman, sesuatu yang segar, dan asas itu artinya adalah perkakas. Kolan jawab Ibnu Abbas, kolan jawab sapa Ibnu Abbas, na'am ya weruh. Ama sami taun atau gak krungu sira asyaira ing penyair ya kulo ngucap sapa penyair. Ucapane ka anna alal humuli wadatan walau minar ri'yi al karimi minal asasi. Ka anna alal humuli wadatan. Kaya-kayane alal humuli iku ana ing atase sedekup dhuwure tandu. Wadatan utawi waktu isu. Wadatan utawi waktu isu. Jadi di atas tandu itu ada semacam saat pagi. Mungkin tandunya lewat sedang sunset atau sedang sunrise ya. Gitu kira-kira. Walau mereka berpaling, walau berpaling sapa wong akeh minar riyi, saking minar riyi kalau di sini malah ada kata ri'i-nya. Jadi yang awal tulisannya itu, yang baca itu Imam Qalun sama Abu Ja'far, di syairnya ikut versinya Imam Hasim. Minar ri'i saking umbian al-karimi ingkang mulya, minal asasi saking piro-piro perkakas. Minnya ada dua di sini. Jadi minal asasi ini tidak menjelaskan ar-ri'yi al-karimi. Jadi aminar ri'yi dewi, minal asasi dewi. Jadi mereka berpaling dari dua hal itu. Berpaling dari minuman dan berpaling dari perkakas. Perkakas mewah. Asasnya. Kita lihat coba.
Nah, ini memang tentang nikmat-nikmat ya. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asathaw wa mata'an ila hin. Itu yang asasnya. Terus kalau yang asasa wariyahnya wa kam ahlakna qablakum min qarnin hum ahsanu asasa wariyah. Coba ingat-ingat kembali berapa banyak kami sudah binasakan generasi-generasi sebelum kalian yang mereka lebih bagus peralatannya, lebih bagus perkakasnya, dan lebih bagus ri'yanya. Lebih bagus ri'yanya itu tampilan luar itu. Ya, kalau ri'yah dalam arti sebagai masdar ro'a. Kalau dari riyan, bacanya yang riyan tadi berarti dari segi minumannya. Minumannya bagus, lebih bagus, perkakasnya lebih bagus. Iku yo takjur. Apa meneh awakmu. Gitu lagi kira-kira. Itu konteks ayatnya gitu. Lalu kemudian baiknya dengan segala versi harus disampaikan setahu saya ya. Dengan bisa verifikasi sendiri nanti. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa qala sanjang maneh sapa Nafi ibnul Arzak. Akhbirni kersa ngabaraken sapa panjenengan Ibnu Abbas ni teng kula an kaulihi saking pangendikane Allah taala fayadharuha qa'an safsafa fayadharu moko ninggal membiarkan sapa Allah ing iku bumi qa'an dalam keadaan qa' safsafan dalam keadaan saf-saf. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas al-qa'u utawi kang aran qa' iku al-amlasu maksude sing alus utawa bagian bawah al-amlas itu artinya halus ya. Hampir sama dengan amplas ya, yang fungsinya memang untuk menghaluskan. Itu mudzakarnya al-amlasu, sesuatu yang halus, koyok gak ono tandurane blas. Hari kiamat nanti kan gitu. Wasof-sof fulan utawi kang aran sof-sof al-mustawa inggih menika datar. Dadi wis alus datar maneh. Nek bidang miring nggak iso ditempati. Nek datar kena ditempati. Nek miring nggak kena. Kejaba dicagak. Karena ini posisinya adalah dalam konteks hari kiamat. Ini ko'an sof-sofa. Ko'an sof-sofa. Fakul yansifuha rabbi nasfa. Nah, ini ada wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Piye engko mereka tanya gunung-gunung nang ndi jeneng Nabi? Walah tumpes kabeh wis. Entek iku wis ya lah. La tara fiha iwaja wala amta. Yauma idzi yattabi'una da'iya la iwajalah ini gambaran dari akhir nanti ya. As-safsaf al-mustawa, tanah datar. Qa' itu makna aslinya juga bisa qa'ar. Lembah bisa, bagian bawah juga bisa al-qa' itu. Tapi di sini diterjemahkan oleh Ibnu Abbas sebagai al-amlas, yang halus. Qala dawuh sapa qala sanjang maneh sapa Nafi ibnul Arzaq wa hal ta'rifulan apakah ngerti al-arabu sapa wong Arab dan apakah ngerti al-arabu sapa wong Arab dan apakah ngerti al-arabu sapa wong Arab dalika yang mengkunu-mengkunu makna qala dawuh sapa Ibnu Abbas na'am yo ngerti ama samita apakah gak krungu sapa sira asyaira ing penyair yakul iku ngucap sapa penyair. Di sini dijelaskan penyairnya itu lam ahtadi ila qailihi. Saya nggak dapat petunjuk tentang siapa penyairnya itu. Yakul iku ngucap sapa penyair ucapane bimal mumatin syahba'a
law qadhafu biha syamarikha min radwa idzan ada sof-sofa. Memang terkesan agak dibuat-buat. Ada kata sof-sofa bareng karo apa mang koan. Nah, koannya ada juga apa enggak ini? Oh, enggak ada nih. Sof-sofanya tok yang di anu ya. Jadi mahalus syahid itu sof-sofanya saja. Koannya tidak dicantumkan. Malmumah. Bimalmumatin itu artinya yang dikumpulkan. Bulat juga bisa. Bimalmumatin kelawan perkara kang den kumpulake. Lama itu mengumpulkan. Kalau malmum itu yang terkumpul. Syahba'a itu artinya maknanya kelabu. Kalau jadi sifat dari sebuah tahun, dari tahun syahba itu bisa berarti tahun yang kering. Yang paceklik lah, kena paceklik gitu kira-kira. Itu bimalmu matin kelawan perkara kang den kumpulake. Iso bunder ngono ya. Bisa diartikan bunder keras. Syahba'a ingkang kelabu, warnanya koyo awu, lau qadhafu, yang andai kata qadhafu nguncalke sapa wong akeh biha kelawan iku malmumatin syahba'a syamarikha ing pira-pira puncak gunung min Radwa saking desa Radwa. Idzan moko jika begitu ada bakal balik apa sing balik? Ah, gak ero, memang gak disebut soalnya. Ada moko bakal balik sopo dia. Dia sopo ndak tahu. Saya ndak tahu baliknya kemana. Ndak tahu saya. Yang jelas yang diceritakan ini. Balik soft-softan dalam keadaan datar. Jika orang-orang itu melemparkan dengan sesuatu yang bulat dan warnanya kelabu, melemparkan ke puncak gunung, wes, mus dayar, maka akan kembali datar. Gunungnya hilang, maka datar coplok mergo kena anteman gue emang. Nah, gitu. Di sini yang jadi mahalus syahid itu soft-softannya ini. Gitulah kira-kira. Baik, selanjutnya qala dawu sapa sekolah sanjang sapa Nafi ibnul Azraq. Akhbirni kersa ngabaraken teng kula sapa panjenengan. Ya sapa kersa ngabaraken ni panjenengan Ibnu Abbas ni teng kula angkauli saking dawuh Gusti Allah taala wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha wa annaka lan sak temene sliramu wahai Adam la tadma'u iku ora ngelak sira fiha ing dalem swarga wa la tadhalan ora ngrasakno duha. Makna awalnya duha itu ya ada di waktu duha, tadha. Bisa hangat juga duha bisa. Seakar dengan itu udhiyah, kurban juga bisa. Tapi fi'il yang dipakai untuk menyatakan kurban itu biasanya dhoha yudhohi, mengorbankan. Tapi di sini tadha, artinya tidak merasakan panas di waktu duha. Maksudnya la tadha itu qala dawuh sapa Ibnu Abbas la ta'roku ora keringetan sapa sliramu fiha ing dalem swarga min syiddati harris syamsi saking nemene panase matahari. Nemene panase srengenge. Awakmu gak sampai ngono. Ning donya kan singitano kadang isih keringetan. Ning bagian tertentu ya. Tidak di daerah kutub utara sama kutub selatan sana. Qala dawuh sapa Ibnu qala sanjang sapa Nafi itu tadi. Jadi tatha itu maksudnya kamu enggak berkeringat di dalam surga itu. Enggak berkeringat, akibatnya karena tidak berkeringat sambungannya latat mau. Kamu tidak haus. Efeknya tidak haus teman-teman lah di sana. Gitu. Qala sanjang sapa takon lah sopo jenenge mang Nafi ibnul Azraq wahal ta'rifu dan apakah ta'rifu ngerti al Arabu sopo wong Arab
Dzalika ing mengkono-mengkono maknane nek latatha iku adalah lata'roku. Mboten berkeringat nih. Aroko berkeringat. Aroko ya roku nggih. Ariko ya roku. Taros syahajil duhu. Berkeringat. Ariko ya roku. Selanjutnya Kola jawab sapa Ibnu Abbas, "Na'amu yo ngerti no. Ama sami ono to gak krungu sira asyaira ing penyair yaqulu ngucap sapa penyair. Ra'at rajulan amma idza syamsu aradat fayatha wa amma bil asyi fayakhsar. Khosira yakhsaru. Ra'at ningali ketok sapa wong wadon niku rajulan nang wong lanang. Sifate wong lanang iki dipun jelasno amma idza syamsu aradat. Anapun are kalane asyamsu utawi srengenge aradat iku teka utawa nyerang apa srengenge. Fayat hamoko iku ngrasakno kringeten sapa rajulan. Wa amma bil asilan anapun wayah wengi bil asi wayah wengi waktu isya fayakhsaru moko iku kademen sapa rajulan. Dadi wong wedok iku ketok wong lanang nek isuk dhek kepanasan kerja, keringetan ya sampai tatha, sampai keringetan. Tapi nek wayah bengi kademen. Apa yang disampaikan dari syair ini? Yang disampaikan adalah bahwa kata yadha itu sudah dipakai oleh sejak zaman jahiliyah. Pra Al-Quran turun tuh sudah kenal sama kata-kata yadha ini. Orang gitu lah pesannya yang ingin disampaikan. Tapi kalau konten isinya apa enggak tahu saya. Maksud sebenarnya apa bisa sampai tafsirkan sendiri wis sak karepe oleh ono wedok ketok wong lanang. Sifate wong lanang iku nek pas srengenge nyerang panase dhek keringetan, nek pas wayah bengi dhek kademen. Oh, berarti wong lanang jomblo. Gak mesti tapi. Tapi gak mesti ya. Iso uga awane dhek keringetan mergo kerja. Bengine dhek kademen mergo tipes ya iso ae. Mergo tipes ya iso ae no. Wes aneh-aneh saya. Tapi yang jelas syair ini menjadi argumen atau bukti bahwa kata yadha sudah digunakan oleh orang Arab. Itulah kira-kira. Selanjutnya Kola sanjang maneh sapa Nafi' Ibnul Arzak. Akhbirni kersa ngabaraken panjenengan Ibnu Abbas ni teng kula angkauli saking pangendikane Allah taala lahu khuwar, lahu iku kaduwe. Kaduwe apa iki? Anu iku, apa jenenge? Nek ngarani sapine Musa Samiri ini. Lahu khuwar ayat lengkapnya. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Kaumnya Musa itu mengumpulkan segala perhiasan emasnya itu untuk dibuat ijlan jasadan, dibuat patung sapi. Sifatnya patung sapi itu adalah lahu khuwar. Dia punya khuwar. Apa itu khuwar itu? Khuwar adalah lenguhan. Bahasane sapi itu mengemoh. Apa ya? Ya, sakroku melenguh. Qolat dawuh sapa Ibnu Abbas, maksudnya lahu khuwar itu maksudnya lahu siyahun. Siyahun artinya sohayasifu, iku bengok. Nek Jawa iki bengok. Nek berteriak apa berteriak? Enakan bengok lah. Siyahun jadi sapi patung sapi dari emas itu iso bengok. Mbok ngono tok wis gumun. Wong kaum Nabi Musa. Kan memang
Sekarang ini ya ada hal yang bahkan kita tidak pahami, tapi banyak orang suka. Kira-kira gitulah kondisinya kaumnya Nabi Musa itu kira-kira. Ada sesuatu yang nggak bisa dipahami, tapi banyak orang suka. Kayak OEA itu apa itu ya? Kan nggak paham saya. Tapi kok ya swara ngono tok ae iso apa jenenge nek ngarani iso viral. Wis pokok penggawean-penggawean sing gak nganggo utek iku gampang viral. Sing mikir tenanan, halah kentut wis ngono kuwi donya. Ya Allah. Ya, ya ada yang begitulah, ada yang begitu. Lah ini buktinya lahu khuwarun saja. Kalau emasnya iya, kalau bahannya itu memang sampai sekarang kalangan khusus kalangan umum itu tetap sih kalau kepada emas tetap punya daya tarik ya. Tapi sifatnya patung itu kan tidak hanya terbuat dari emas itu, tapi punya lenguhan itu. Dari patung tapi iso bengok. Oh, ada. Jelas ono unsur-unsur tertentu ya, bu angin, bu apa. Ono patung kok iso bengok. Ngono gumun sampai disembah. Ya saya tidak dalam posisi mereka. Kalau saya ada dalam posisi mereka, tahu jenis patungnya itu, mungkin akan sama nasib saya. Mungkin ya. Kayak kaumnya Nabi Isa itu. Saya nggak ngalamin tahu orang kayak Nabi Isa. Ada orang buta ditusuk, waras. Kena penyakit kusta, dungane waras. Wah, ono wong, pripun iki Kanjeng Nabi Musa? Kula dereng sempat bekti teng tiyang sepuh. Sakniki tiyang sepuh kula pun sedo. Endi kuburane? Wah, tangi, tangi, tang. Wah, itu kalau saya yang tahu ada dalam posisi itu, gimana sikap saya ini terhadap Nabi Isa? Kan nggak ada jaminan saya nggak nganggap Tuhan juga. Ya begitulah kira-kira. Qala takon sapa Nafi Ibnul Arzaq Ibnul Azraq ya. Wah, keliru wae. Wahal ta'rifulan apakah ta'rifu ngerti al-Arabu sapa wong Arab dalika yang mengkono-mengkono bahwa khuwar itu adalah artinya siyahun. Qala jawab sapa Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas jawab, qala na'am iya nu roh nu ama sami taun to gak krungu sira qaula syair ing ucapane penyair ingkang isine ka'anna bani Muawiyah bin Bakrin ilal islami shaihatun takhur. Oh mutamati ae. Anu iki apa jenenge? Kamerane. Kameranya mutamati terus baik. Apa penyebabnya? Mutamati aja. Nah, mati lagi. Tidak stabil. Sih. Wah, kameranya nggak jos. Jaringan ding kok kamera. Kalau pakai kabel nggak putus-putus ini. Oh baik. Ini. Jalan wes. Oke.
Saya lanjut. Oh, penyairnya ini dikomentari lam ahtadi ila qailihi. Saya tidak dapat ini petunjuk serene pentahqiq ya. Siapa penyairnya? Makin kuat dugaannya. Siapa jenenge Toha Husain. Ka'anna Bani Muawiyah. Seakan-akan atau kaya-kayane Bani Muawiyah anak putune Muawiyah bin Bakar ilal islami nang Islam iku soihatun bengok-bengok bengok-bengok maksudnya bengok-bengok tahuru melengu. Wis ana soihah si ono tahuru. Jika khuwarun artinya siyahun, terus apa gunanya tahuru di sini? Ini kalau di aspek balaghahnya itu, jika itnab itu enggak ada gunanya, memanjangkan kata itu enggak punya keterangan lebih, maka disebut haswu bukan itnab. Itu pun di wilayah apa namanya? Pujian apa gitu. Ya, enggak tahu saya itu. Ya begitulah. Ini yang jadi sorotan di sini adalah tahuru ini. Jadi kata khuwar itu sudah dikenal oleh orang Arab gitu. Qala sanjang maneh sapa Nafi Ibnul Azraq. Akhbirni kersa ngabaraken panjenengan Ibnu Abbas niteng kula angkaulihi saking pangendikane Allah taala wala taniya fi dzikri yang ditanyakan di sini tania. Tania itu artinya dhaufa. Nggak tahu kalau dalam bahasa lainnya karena tania ini sering dipakai nama orang, nama anak perempuan. Kalau itu artinya jelek kan nggak mungkin dipakai itu. Kalau dalam bahasa lain mungkin artinya bagus. Kalau di sini artinya qala dawuh sapa Ibnu Abbas, latania itu maksudnya latat ufa, jangan lemah kamu berdua. Musa sama Harun andikri saking andikri kalau di sini fidzikri ing dalem ngilingi nang ingsun jare Gusti Allah. Kalau di sini jangan kamu lemah sapa kamu berdua Musa dan Harun an amri saking urusan ingsun atau saking perintah ingsun. Qala dawuh sapa Ibnu qala dawuh sapa Nafi. Wa hal ta'rifu lan apakah ngerti al arabu sapa wong Arab zalika mengkono-mengkono makna. Maknane tania iku tatufa. Apakah ngerti gitu orang Arab? Qala menjawab sapa Ibnu Abbas na'amu yo ngerti. Ama samita ana to gak krungu sira kaula syairi ing ucapane syair. Ini juga penyairnya ini dikomentari lam ahtadi ila qailihi. Nah, gitu. Saya tidak dapat petunjuk tentang siapa itu yang mengucapkan. Pemenang aku tambah karo. Ini wajadika ma wanaitu walam azal abghi alfikaka lahu bikulli sabilin. Ini saat temene ingsun wajadika dan demi kakekmu ma wanaitu ora lemah sapa ingsun. Wana yani wanyang atau nian. Kalau wa'ada ya itu kan idatan. Yang jelas bukan niatan. Karena niatan dari nawa, bukan wana. Ma wana itu ora lemah sapa ingsun, walam azalan ora pedot-pedot sapa ingsun iku abghi goleki sapa ingsun alfika ka ing pisah lahu kaduwe embuh karo kaduwe sapa kaduwe wong ngono ya. Kaduwe wong lanang siji. Bikulli sabilin kelawan saben-saben dalan. Demi demi kakekmu aku ini enggak lemah dan saya selalu cari jalan untuk pisah dengan orang itu dengan segala cara bikulli sabilin. Pokoknya saya wis ndak anu lagi saya ndak mau lagi gitu. Wah ini masih kameranya putus lagi. Kok putus saya piye karepe jaringannya.
Wis sak mundak-mundakmu, wis kuno wis kamerane wis oh, enakan pakai kabel emang ini kayaknya. Ya, baik, saya lanjut. Eh, ya, enakan pakai kabel emang. Ini kan pakai jaringan. Baik, selanjutnya eh, apa ini ya? Baik. Qala sanjang maneh sapa Nafi' Ibnul Arzak akhbirni kersa ngabaraken panjenengan Ibnu Abbas ni teng kula angkauli saking padhawuhe Gusti Allah alqani awal mu'tar. Alqani'a wong kang qanaah nampa. Tapi Quran menamai ini dua wal mu'tarra ini orang yang sering datang ke rumah. Urrah itu bisa bermakna aib atau yang bercacat gitu. Tapi di sini diartikan qala dawuh sapa Ibnu Abbas maksude alqani awal wa at'imul qani awal mu'tar. Kayak ono mangan nang wong alqani awal mu'tar. Berarti dua ini sama-sama orang yang membutuhkan, tapi beda perilakunya. Alqani utawi kang aran qani alladzi inggih menika tiyang ya kenau ingkang nerima sapa lati bima kelawan napa kemawon uktia ingkang dipun paringaken apa ma atau dipun paringi sapa lati ing emah. Wal mu'tar lan utawi kang aran al mu'tar alladzi inggih menika tiyang ya taru ingkang sering teko, sering bolak-balik teko. Tarro itu. Di sini eh mu'tar itu diartikan ya bolak-balik teko atau menetap juga bisa. Minal abwabi saking piro-piro lawang. Jadi berpindah dari satu pintu ke pintu. Seperti lagunya Ebit ini kayaknya. Dari pintu ke pintu gitu. Golek kerjaan, ngemis kerjaan. Tapi itu masih mulia karena cari kerja, bukan minta-minta. Kalau ini minta-minta. Jadi baik Al-Qani maupun Al-Mu'tar ini sama-sama dua orang yang membutuhkan. Kalau di tafsirnya itu Al-Muhtaju. Tafsirannya sama-sama orang yang butuh, tapi yang satu tidak minta-minta, yang mu'tar ini minta-minta dari satu pintu rumah ke pintu rumah yang lain. Qala sanjang maneh sapa Nafi' Ibnul Arzak. Azraq cing keliru. Itu wahal ta'rifu lan apakah ngerti al-arabu sapa wong Arab zalika ing mengkono-mengkono makna. Qala dawuh sapa Ibnu Abbas na'am ya yono. Ama sami ta ana to gak krungu sira kaula syairi ing kaule penyair. Penyairnya sebenarnya Zuhair, al-baitu li Zuhair. Ini baitnya Zuhair ada di diwannya Zuhair. Tapi di sini diartikan al-mu'tarru wal mu'tari wahidun katanya pentahkik itu. Padahal jauh beda itu. Aroya sama aroro itu beda. Ya nggak jauh lah. Bedanya yang satu itu lamnya terdiri dari ya, yang satu lam fi'ilnya terdiri dari ro. Itu saja. Tapi di sini disamakan. Itu saya nggak ngerti kok disamakan. Wal mu'tarru sama wal mu'tari wahidun katanya di sini. Ini penjelasannya ini. Nah, ini al mu'tari wal mu'tarru wal mu'tari wahidun dianggap satu. Padahal ya beda. Kalau yang bermakna datang itu ya tari. Ya tari itu bermakna datang, tapi ya aib juga. Ada unsur aibnya juga, urotan, arun,
Itu kan aib artinya. Eh, di sini datang artinya minal abwabi dari beberapa pintu. Nah, di sini artinya apa namanya? Penyairnya ini bilang apa lah ini? Ala muksirihim. Iku wajib ngatasi wong-wong sing akeh dunyane, muksiri. Wong sing akeh ngakeh no dunya him dari kalangan mereka. Hakuman utawi hae wong, ya tari kang nekani sapa man him nang muksiri. Jadi orang yang punya banyak harta itu wajib di dalam hartanya itu ada haknya orang yang datang kepada mereka minta-minta. Ini kan maknanya tidak jauh dari makna yang sudah digagas oleh Al-Quran. Hakul lisa wal marhum. Mahrum kalau tidak biru ya. Bentar. Hmm. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum ya. Itu apa eh, maknanya hampir sama dengan itu syair ini. Jadi ada kemungkinan idenya dari sana. Dibuatlah kemudian gitu. Kalau pakai dugaannya Husain ya. Wa indal mukillina lan itu ing dalem ngersani al mukillina wong sing duwe donya titik, bondo titik. As-samahatu utawi as-samahatu utawi toleransi wal badlulan memberikan upaya daya. Wal badlu itu memberikan apa saja sekuat tenaga sak liyane harta gitu. Atau as-samahatu wal badlu itu dimaknai orang yang nggak punya harta itu ya dapat toleransi ya untuk tidak memberi wong jenenge gak duwe. Gitu. Maknanya itu syair ini hampir sama dengan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Al-qani ini dalam posisi as-sail sorry. Al-mahrum itu dalam posisi al-qani sementara as-sail dalam posisi al-mu'tar. Jadi yang didahulukan itu pada ayat yang lain itu wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. As-sail itu orang miskin yang minta-minta. Mahrum itu artinya orang yang dihormat. Itu orang miskin tapi tidak minta-minta. Nah, di Quran nek ngarani ku mahrum. Di sini di ayat ini orang miskin yang nggak minta-minta disebut al-qani. Jadi orang qani itu mahrum dihormat. Sementara orang yang mu'tar itu diarani sa'il, orang yang minta-minta. Di makna yang lain, mu'tar itu artinya orang yang bercacat. Jadi secara tidak langsung, orang yang minta-minta itu sebenarnya adalah menampakkan cacatnya sendiri. Sebenarnya. Karena nggak ada yang dipuji di Al-Quran itu, meminta-minta itu. Kalau sikap kita kepada peminta-minta, itu ada di Al-Quran. Jangan dihardik. Tapi kalau kita yang jadi meminta-minta itu nggak ada itu yang muji itu. Nggak ada yang muji di Quran. Maksudnya tidak ada dorongan itulah. La'anallahu sa'ilin itu jelas. Jadi Allah melaknat para peminta-minta itu yang jelas ini hadisnya nggak diberikan untuk orang-orang yang bisanya ya minta-minta tentu kepada umat muslim yang kuat-kuat ini.
supaya nggak jadi peminta-minta. Gitu. Ya, kira-kira itu dulu. Semoga akhir syair ini di pembahasan kali ini sesuai dengan harapan. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ya tidak masuk yang dicacat Al-Quran lah minimal. Jadi orang yang paling tidak ya dilem lah be Quran. Muga-muga ngono. Wis iku ae qala akhbirni an qouli ta'ala wa qasrim masyid. Sepuraku sing akeh, matur nuwunku sing akeh, muga-muga tetep istiqomah angsal barokah Gusti Allah, kalau ridane Gusti Allah karo syafaati Rasulullah. Qala akhbirni an qouli ta'ala wallahu a'lam bishawab. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati. Fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah. Ya rabbi irhamni bihusni khotimati